Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 9 April 2022 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam, selamat pagi, salam sehat dan segar dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Para sahabat Fresh Juice, saya Romo Willem dari Paroki Kebon Dalem Semarang menawarkan jus rohani yang segar dengan kata-kata kunci Yesus dalam bahaya. Racian jus segar ini utamanya saya ambil dari kutipan Injil yang diwartakan di Gereja Katolik seluruh dunia hari ini, yakni dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Demikian bunyinya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah Yesus ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, judulnya serem ya, Yesus dalam bahaya.
Apa hubungannya dengan kehidupan kita sekarang? Yesus dalam bahaya itu kan 1000 atau 2000 tahun yang lalu. Tapi saya mau mengatakan tidak untuk menakut-nakuti. Kalau kita sungguh-sungguh bersatu dengan Yesus, dan saya percaya para sahabat Fresh Juice juga bersatu dengan Yesus kan? Nah, kalau Yesus mau disingkirkan, kalau Yesus mau dibunuh dari kehidupan ini, maka sebetulnya hidup kita pun juga sedang dalam bahaya. Karena apa? Karena bersatu dengan Yesus. Sekali lagi tidak untuk menakut-nakuti, tetapi justru untuk semakin bersatu dengan Yesus. Saya mau mengajak untuk melihat beberapa tanda bagaimana Yesus sekarang dalam bahaya dibunuh. Yesus dalam bahaya dibunuh juga dalam hidup kita, dalam hati kita. Pertama, Yesus datang mewartakan Allah yang hadir, Allah yang menyertai, Allah yang mau meraja, Allah yang mengasihi, Allah yang sungguh dekat dengan kita, bahkan mau tinggal di hati kita dalam kehidupan kita bersama. Kemajuan zaman yang kita alami sekarang itu mengajak kita untuk sibuk dengan macam-macam hal, untuk memikirkan hari ini, saat ini saja. Maka tidak ada tempat untuk Tuhan. Maka kalau masih direcokin dengan berpikir tentang Tuhan, menyediakan waktu berdoa kepada Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, dikatakan kita akan ketinggalan zaman. Kita akan ketinggalan zaman, ketinggalan dengan negara-negara maju yang lain, ketinggalan dengan masyarakat-masyarakat lain. Kita akan menjadi masyarakat yang kuno. Dan kalau kita tetap berpegang, saya tetap mau mendengarkan Tuhan, saya tetap mau melaksanakan kehendak Tuhan, saya tetap mau mengusahakan supaya kehadiran Tuhan dirasakan dan dialami oleh setiap orang, kita akan dianggap sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh tidak diperlukan lagi di dalam kehidupan di dunia yang semakin maju ini. Dan kalau tidak diperlukan lagi, ya apa boleh buat? Disingkirkan. Nah, lalu orang-orang yang tidak kuat relasinya dengan Yesus, tidak kuat relasinya dengan Tuhan, mereka akan mengatakan, ya sudahlah, saya sekarang mengurangi doa, mengurangi mendengarkan sabda Tuhan, mengurangi bagaimana menyadari kehadiran Tuhan, mengurangi kepekaan saya kepada kehadiran, kedekatan dengan Tuhan. Hati-hati para sahabat Fresh Juice. Kalau itu sedang terjadi, maka artinya Tuhan Yesus sedang dibunuh di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Kita mulai melupakan Tuhan. Hal kedua, Yesus juga sedang dalam bahaya karena orang-orang zaman sekarang yang maju itu cenderung untuk hanya berpikir hari ini saja. Kamu pikirkan saja untuk hari ini. Bahkan mikirkan untuk hari ini itu kadang-kadang pakai alasan ayat kitab suci.
Jangan khawatir akan hari esok. Ya, ayat kitab suci Yesus ada yang mengatakan begitu kan? Jangan khawatir akan hari esok. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini saja. Tapi kata-kata Yesus itu dibelokkan maknanya, dibelokkan artinya. Seolah-olah hidup kita sungguh-sungguh hanya untuk hari ini saja. Nah, kalau hidup kita hanya untuk hari ini saja, maka keperluan kita dengan Yesus juga hanya keperluan untuk hari ini saja. Sehingga kalau kita tidak langsung merasakan keperluan, tidak langsung memerlukan Yesus pada hari ini, lama-lama Yesus tidak akan kita perhatikan lagi. Tidak akan menjadi bagian dari kehidupan dan kegiatan kita lagi. Dan kalau itu terjadi dari hari ke hari, apa jadinya? Kita akan melupakan sama sekali bahwa pada saatnya nanti Yesus akan datang kembali dengan mulia. Pada saat itu Ia akan membangkitkan kita. Kalau kita tidak pernah memikirkan akhir zaman itu, hari terakhir itu, saat Yesus datang dengan mulia itu, apa jadinya? Kita tidak kenal lagi dengan Yesus. Kita tidak tahu lagi dengan Yesus. Artinya Yesus memang sudah mati bagi kita. Selesai. Tidak lagi ada kebangkitan dan kehidupan. Dan kalau itu terjadi, pada saat Yesus datang kembali dengan mulia, menyapa misalnya, "Hai Willem, saya nggak tahu siapa kamu." Menyapa, "Hai sahabat Fresh Juice." Anda menjawab, "Siapa engkau?" Nah, kan gak bagus. Kita tidak siap untuk kemudian berjalan bersama Yesus memasuki kehidupan yang kekal. Artinya, kalau kita terus bersama dengan Yesus, sebenarnya kita juga diajak untuk mempersiapkan kehidupan yang kekal kelak. Tapi kalau kita mematikan Yesus sekarang, kita sebetulnya mematikan juga harapan akan kehidupan yang kekal. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, bahkan Imam Agung Kayafas tidak berpikir sejauh itu. Mereka hanya berpikir bagaimana nasib bangsa itu pada saat itu kalau kemudian ada ancaman dari kekaisaran Roma. Tapi mereka tidak memikirkan jauh ke depan di masa yang akan datang. Padahal sebagai ahli kitab suci, sebagai pelaksana hukum Tuhan, sebagai imam agung, seharusnya mereka menyadari dan berpikir jauh sampai pada kehidupan yang akan datang. Maka para sahabat Fresh Juice, baiklah kita bersama-sama membuka hati di masa Prapaskah, masa pertobatan ini. Kita menyadari, membuka diri pada tuntunan Roh Kudus, Roh Allah sendiri, yang akan membuat kita sadar bahwa kehidupan kita sekarang ini tidak pernah bisa terjadi tanpa Allah yang dekat, Allah yang berkarya dalam kehidupan kita. Gak bisa. Maka tidak bisa juga kita mematikan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan sekaligus juga kita tidak bisa mengatakan, oh masa depan, besok kalau sudah mati, itu gak usah dipikir. Sekarang mikir urusan yang konkret sekarang sudah bikin pusing, ya.
Minyak goreng harganya naik ya. Minyak untuk kendaraan Pertamax, hanya Pertamax sih, harganya naik. Lalu harga-harga lain juga ikut naik. Harga makanan, minuman, harga barang ikut naik. Itu aja yang dipikirin. Hati-hati para sahabat Fresh Juice. Ketika kita lupa pada berkat Tuhan, ketika kita lupa pada daya-daya kemampuan yang selalu dianugerahkan Tuhan setiap saat kepada kita, masalah-masalah kehidupan kita akan lebih sulit untuk kita hadapi, akan lebih menjadi beban bagi kita, dan akan membuat kita lebih banyak menggerutu dan mengeluh. Tetapi kalau kita menyadari Tuhan bersama saya, dan perjuangan saya sekarang ini akan saya lakukan sampai pada saatnya kelak saya bahagia bersama Bapa, Putra, Roh Kudus, para malaikat di sorga abadi. Lalu saya bisa menjalani perjuangan saya dengan gembira. Masalah-masalah kenaikan harga, masalah-masalah kesulitan dalam relasi dengan sesama, masalah-masalah yang muncul dalam pekerjaan atau untuk yang masih siswa dalam proses belajar mengajar, akan saya hadapi bersama Tuhan dalam tuntunan malaikat pelindung. Lalu Kristus sungguh hidup dalam diri kita dan menghidupkan kita, menyemangati kita, menguatkan kita. Maka salah satunya supaya Kristus tetap hidup dalam diri kita, semoga kita tetap menyediakan waktu untuk menyambut Dia dalam sakramennya yang kudus, komuni suci, baik menyambut secara sakramental dengan ikut perayaan Ekaristi secara langsung, offline, ataupun juga baik menyambut secara rohani dalam perayaan Ekaristi secara online. Salam Ekaristi, semoga kita semua senantiasa bersatu dengan Yesus. Kalaupun Yesus bahaya, kita siap untuk juga menghadapi bahaya itu. Bahkan kalau harus mati bersama Paulus, kita siap mati bersama Kristus, tapi dengan penuh percaya bahwa kita juga akan bangkit bersama Dia. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, dan semua yang saudara doakan senantiasa dipersatukan dalam kasih, kerahiman, dan perlindungan Allah yang Maha Kuasa oleh kelimpahan berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam bersatu dengan Yesus menghadapi segala bahaya. Salam bersatu dengan Yesus untuk bangkit bersama dengan Dia. Tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat, sejahtera, sukacita, dan bahagia dalam Kristus. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 9 April 2022. Terima kasih kepada Romo William Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya.
jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.